warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Lebih semangat ya hari ini ya? Ya. Sebelum mulai pembelajaran boleh dipimpin berdoa dulu supaya bisa lebih lancar lagi. Kalau kemarin ketua kelas, sekarang boleh wakilnya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Saya absen dulu. Anindita Farazakia, Dina Narita Putri, Dini Dwi Kusnul, Dita Aulia, Eka Marta Alvina, Farin Nafila, Herliana Putri. Oh, tidak masuk. Ya. Ismi Naswa, Lutfia, Mira Dwi Sara, Muhammad Ari, Nabil Pasya, Nazifa, Nesa Cahya, Nisa Tri Aulia, Nisa sudah, Revina, Rizka Ani, Raufik Zaki, Roma Cahyani hadir, Rosida, Sesi Anggun, Silvi Naila, Siti Fatimah Zahra, Tiara Puspitasari, Wahyu Setianingsi, yang terakhir Widya hadir. Yang tidak hadir hanya Herliana Putri. Kita hari ini akan melanjutkan materi administrasi perpajakan. Kalau misalnya pertemuan yang sebelumnya kalian kan sudah menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21 ya. Kompetensi dasarnya sama, yaitu menganalisis data pembuatan SPT dan melakukan perhitungan. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini kalian setelah menghitung nanti adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah menghitung, ada berapa yang dihitung kemarin studi kasusnya? Dua. Yang satu adalah sebagai seorang pekerjaannya PNS. Terus yang satunya adalah seorang akuntan. Nah, dari dua studi kasus yang sudah kalian kerjakan, nanti kita presentasikan dan kita bahas bareng-bareng apakah pekerjaan kalian sudah betul atau belum. Video motivasi pajak ini sudah kalian saksikan. Nah, saya ingin sebelum kita memulai presentasi, saya ingin yang video kedua ini saya tampilkan karena di pertemuan sebelumnya kan belum dibahas secara langsung ya, sebagai pembukaan dulu supaya kalian nanti lebih memahami. Nah, power off. AUX mode. sesuai dengan contoh yang ada di sini.
perubahan karena adanya undang-undang simpan. APB. Apa saja itu? Mari kita NPWP berhasil disimpan. rekan-rekan sekalian, Kemudian di undang-undang setelah itu APB. akan kita Halo rekan-rekan sekalian. Bluetooth mode. Saya ulangi ya. yang ada tanda merahnya ini itu artinya harus diisi ya, jadi tidak boleh kosong. Ini ngeplay sebentar. Karena yang satunya ngeplay, satunya ngeplay. Halo rekan-rekan sekalian, sobat pajak. Kali ini saya mengajak rekan-rekan untuk membahas PPh pasal 21. PPh pasal 21, ya, PPh pasal 21 ini mengalami perubahan karena adanya undang-undang APB. Apa saja itu? Mari kita lihat. Rekan-rekan sekalian, di undang-undang administrasi peraturan perpajakan itu disebutkan bahwa ada yang dulu cuma 5 lapisan. Lapisan pertama sekarang atasnya adalah sampai dengan 60 juta dengan tarif 5%. Kemudian 5, yaitu penghasilan di atas 5 miliar itu tarifnya kena 35%. Di sini PTKP penghasilan tidak kena pajak mengalami perubahan. Dan ini mulai berlaku tahun 2022. Ini perubahan pertama untuk APB. Yang kedua adalah adanya pajak atas natura dan penikmatan. Ya rekan-rekan, selama ini natura yang pertama untuk APB. Oke, yang pertama adalah kalau kalian kemarin itu sudah mengisi atau menghitung pajak penghasilan, di situ kita menggunakan peraturan yang terbaru ya. Di video itu dijelaskan ada perbedaan peraturan antara Undang-Undang PPh sama HPP. Nah, yang kita gunakan yang mulai tahun 2022 di situ ada keterangannya. Mulai berlaku tahun 2022 itu adalah penghitungan dengan menggunakan Undang-Undang HPP. HPP kepanjangannya adalah harmonisasi peraturan perpajakan. Gitu. Nah, untuk peraturan perpajakan ini ada penghasilan yang berubah peraturannya, yaitu 0 sampai 60 juta itu kena tarifnya adalah 5%. Sedangkan untuk yang kedua, lapisan kedua 15%, yaitu 60 sampai 250 juta. Nah, yang ketiga yaitu 25% untuk 250 juta sampai 500 juta, dan ada batasan yang terakhir yang berbeda. Batasan yang berbeda yaitu 5 miliar itu kena tarifnya adalah 35%. Itu yang berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Nah, saya hanya mereview sedikit mengenai materi sebelumnya ya. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 yang sudah hitung, ini adalah contoh penghitungan pegawai tetap. Nah, pegawai tetap ini kalau kalian kemarin itu sudah menghitung yang namanya, kalau Pak Sutrisno itu kan sebagai PNS ya, sebagai PNS. Nah, kalau sebagai PNS itu atau PNS itu kan pegawai tetapnya pemerintah. Jadi rumus penghitungannya adalah pegawai tetap itu ada gaji dan juga dapat yang namanya tunjangan, natura atau kenikmatan atau fasilitas, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Jadi kalau misalnya nanti kita bekerja itu kita dapat asuransi. Ada asuransinya itu, ada kesehatan, ada jaminan hari tua dan lain sebagainya. Nah, pegawai tetap itu ngitungnya adalah gaji ditambah dengan fasilitas tadi itu, ada tunjangan, natura dan sebagainya, dikurangi dengan yang namanya satu adalah biaya jabatan. Dengan peraturannya ada yang ingat berapa? Berapa persen biaya jabatan? 5% dikalikan dari penghasilan, atau maksimal adalah 500.000 per bulan. Kalau disetahunkan adalah
500 dikali 12 6 juta. Jadi pegawai tetap itu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, ada iuran THT atau JHT yang dibayar pegawai. Jadi kadang di soal itu kan ada, di soal yang kemarin itu kan ada iuran pensiun adalah 4,75%. Jadi dari gaji kita itu dipotong iuran pensiun senilai berapa? 4,75%. Itu nanti nah, setelah itu ketemu yang namanya penghasilan neto. Itu kita kalikan 12 dulu sebagai dianggap 1 tahun penghasilan. Baru dikurangi yang namanya adalah PTKP. Nah, PTKP sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Itu adalah penghasilan tidak kena pajak yang itu kategorinya adalah sesuai status mereka itu menikah atau belum, atau sudah punya anak atau belum. Nah, itu PTKP-nya berbeda. Baru setelah dikurangi PTKP maka ketemu yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, yang tadi dikalikan tarif yang sebelumnya saya bahas adalah 5%, 15%, sampai 35%, itu adalah makna dari penghasilan kena pajak. Jika dari itu semua dihitung terus penghasilan kena pajaknya itu ketemu misalnya tadi 60 juta, maka tarif 117-nya itu atau tarif PPh pasal 21-nya itu hanya 5%. Begitu. Jadi setelah dihitung-hitung itu semua terus ketemu penghasilan kena pajaknya itu baru berapa. Kalau ketemu penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar atau 6 miliar, maka dihitungnya adalah tarifnya berlapis-lapis sampai ketemu yang paling bawah dari 5%, 15, 25 sampai 30 dan 35%. Jadi menghitungnya itu diawali dari gaji dikurangi biaya dan lain sebagainya, itu baru dikalikan tarif. Kita tidak bisa dari gaji langsung dikalikan tarif karena itu akan membuat pajaknya lebih besar. Kalau lebih besar pasti wajib pajaknya tidak atau belum berkeinginan untuk membayar. Makanya ada peraturan seperti ini. Nah, itu mengenai review mengenai cara menghitung ya. Nah, kemarin kamu sudah menghitung, nanti kita bahas apakah yang kamu hitung itu sudah sesuai aturan atau belum. Nah, berikutnya kan kemarin juga sudah mengisi yang namanya ELKPD. Ya, ELKPD ini sudah diisi? Sudah. Nah, kalau sudah, di situ kan selain kalian menghitung, juga ada yang namanya mengisi SPT ya. Mengisi SPT. Nah, kita review sebentar cara mengisi SPT. Menghitung PPh pasal 21 menggunakan ISPT. Kalau di video sebelumnya bagaimana cara kita mengunduh, menginstal dan membuat database di ISPT PPh pasal 21. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda sebentar. Ini ISPT ya. Oke. Untuk belajar bagaimana cara menghitung PPh pasal. Oh, salah. Nah, yang ini. Nah, ini cuma. Nah, ini kan yang seperti kalian hitung itu kan seperti ini ya. Nah, kalau video yang saya tadi ngeplay yang sebelumnya itu yang ESPT. Jadi zaman sekarang itu kita sebenarnya kalau untuk melaporkan pajak itu nggak nulis. Kalian seperti tadi nulis itu, nulis di kertas dan lain sebagainya harus dibawa ke kantor pajak, tidak, tapi bisa menggunakan aplikasi online gitu. Kita tinggal input apa saja yang kita mau laporkan. Tapi sebelum masuk ke ESPT, saya mau ngajarin yang berupa paper dulu supaya kamu mengenal. Nah, cara mengisi SPT-nya di video tutorial ini sebenarnya sudah ada di ELKPD, sudah saya cantumkan. Nah, SPT pasal PPh pasal 21. Ini contohnya adalah untuk pegawai tetap ya. Isi masa pajak dan tahun pajak. Tulis di SPT normal. Kemudian kita isi atas instansi atau pemotong. Nah, ini sama kan seperti yang sudah kalian kerjakan ya. Kalau di situ dia kerjanya adalah di SDN 1 Lestari. SDN 1 Lestari. Kalau yang kalian kerjakan kalau nggak salah di SMK. Nah, cara mengisinya sebenarnya kalau yang diisi di sini ini adalah 1721. Itu adalah formulir yang awal.
Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. Dan nama bendahara, pembuatan SPT dan data instansi atau kemudian untuk SPT PPh pasal 21 yang ada isinya, maksudnya ada pemotong. Oh, ini udah. Kalau yang PNS itu kan kalian ngisinya ada untuk Penghasilannya adalah 2 orang. untuk ini ya, untuk PNS itu yang 1721 A2 ya. Di sini ini kita ngisinya ini kalau di video tutorial itu kan di situ ada halaman 1 dan 2, ada 17, 21, 1, 2, 3. Mungkin kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan yang ini loh, yang bawah. Nah, itu. Tapi tadi kalian hanya mengisinya adalah yang paling belakang ini, 17, 21, A2. Itu adalah lampiran bukti potongnya. Saya sengaja memilih yang ini supaya kalian tidak terlalu banyak mengisi dari awal sampai dari akhir. Sebenarnya SPT itu dimulai dari awal yang ini 17 halaman 1 dan 2 itu ada lampirannya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ketemu yang terakhir adalah bukti potongnya. Dan itu menyesuaikan, tidak semuanya. Apakah semuanya harus diisi setiap melaporkan? Tidak. Lampiran 1, 2 sampai nomor 8 itu menyesuaikan posisi atau menyesuaikan status dari wajib pajaknya. Jika tidak ada informasi maka tidak perlu diisi. Itu mengenai review materi minggu lalu. Nah, hari ini saya akan membahas pekerjaan kalian sebelumnya. Saya bagikan dulu kelompok berapa ini ya? Dina Narita Putih kelompok berapa? 5. Kelompok 2. Tiara kelompok berapa? 3. Musida kelompok 1, kelompok 6, dan ini kelompok 4. Nah, coba kalian lihat pekerjaan kalian. Nah, kita akan membahas bareng-bareng dan juga nanti ada, karena di situ ada 2 studi kasus ya. Jadi nanti yang maju mungkin hanya 4 kelompok. Jadi 1 membahas mengenai cara mengerjakan atau cara menghitung, dan yang 1 adalah mengenai pengisian SPT-nya. Gitu ya. Kelompok berapa yang mau membahas mengenai studi kasus 1? Studi kasus 1. Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Oke, silakan, boleh majunya, nggak usah sama semuanya, nggak apa-apa, 2 orang gitu. Kelompok 6, kita lihat pekerjaannya kelompok 6 untuk studi kasus 1 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus 1. Oke, silakan. Cara menghitungnya aja ya. Untuk nanti SPT-nya kelompok yang lain. Dijelaskan saja. Kan semuanya bisa buka ya pekerjaannya. Kita cocokkan sama pekerjaannya kelompok 6. Gitu. Mungkin dibacakan dulu soalnya, Mas. Ya. Soalnya. Ada ya?
soalnya dibacakan. Kelompok 6. Oke, silakan. Kalau nggak bisa buka dari HP, bisa lihat di layar. Bisa lihat di layar, sudah saya tampilkan, tinggal dibaca. Sudah, silakan tinggal dibaca. Segini ya, kelihatan? Dari sini, berdirinya di sini. Oke, silakan. Saatnya jam 10 dimulai. It's time to begin the 10 buzzers. Itu dikasih 1. Terandes. Dokter Sutrisno, seorang guru PNS golongan 3 Garing A yang bekerja di sama sekolah SMKN 1 Kota Pasuruan, alamat Jalan Pandan Wangi nomor 23 Pasuruan, NPWP 0825.846.6.678. Oke, bisa lanjut langsung ke ini Mas, langsung informasi yang memotong ini. Coba. Memotong pajak penghasilan beliau dengan membuatkan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721A2 nomor 1.2001.02.2022. Dr. Sutrisno memiliki gaji pokok 7.500.000 ya, untuk golongan 3/A, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan beras 37.500, tunjangan fungsional 250.000, iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2022, bekerja penuh. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayar Dr. Sutrisno selama sebulan. Oke, silakan, boleh dijelaskan bagaimana? Untuk gaji 7.500.000, tunjangan istri 10%. 10% dari 7.500.000 yaitu 750. Tunjangan anak 4% dari 7.500.000 yaitu 300.000. Tunjangan beras 37.500, tunjangan fungsional 250.000. Dari gaji, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan fungsional dijumlah sebesar 1.337.500. Untuk penghasilan bruto sebesar 8.837.500 rupiah. Pengurangan 1. Biaya Jabatan. Biaya jabatan 5% dikali 8.837.500 yaitu 441.875 rupiah. 2. Iuran pensiun 4,75% dikali 8.837.500 yaitu sebesar 412.781 rupiah. Jumlah pengurangan yaitu 861.656 rupiah. Penjabaran penghasilan neto sebulan sebesar 7.975.884 rupiah.
penghasilan neto setahun berapa? 12 dikali 7.975.844 itu sebesar 95.710.125 rupiah. PTKP K2 2016 untuk WP sendiri 54 juta rupiah, tambahan WP kawin 4.500.000 rupiah, tambahan 2 anak sebesar 9 juta rupiah. Jumlah PTKP 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak setahun sebesar 28.210.125 rupiah. Bisa dicopot biar nggak ribet. Nah, oke. PPh terutang 5% dikali 28.210.125, yaitu sebesar 1.410.506 rupiah. Pajak per bulan sebesar 117.542 rupiah. Terima kasih. Oke, boleh ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf saya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Terima kasih kelompok 6 sudah menjelaskan mengenai penghitungan dari studi kasus 1 ya. Tadi seperti video yang saya jelaskan untuk pembukaan tadi, di dalam studi kasus 1 itu adalah seorang PNS yang punya gaji. Ada jawabannya yang tidak sama dengan kelompok 6? Sama. Nah, untuk gaji, jadi ada gaji itu adalah gajinya, karena dia itu punya yang namanya tunjangan, maka gaji ditambahkan tunjangan, ketemunya adalah penghasilan bruto. Jadi gajinya 7.500.000 ditambahkan tunjangan. Ada istri, anak, beras, fungsional, tunjangan istri itu 10% dari gaji, tunjangan anak pun juga sama. Kalau misalnya di soal tunjangan anaknya kan 2%. Kalau dia memiliki 2 anak, maka 2% dikali 2, ketemunya 4%. Dari gaji ditambah tunjangan itu namanya adalah penghasilan bruto, penghasilan kotor. Dari penghasilan bruto kita kurangkan dengan yang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan tadi, biaya jabatan itu adalah 5%. 5% dikali penghasilan bruto, ketemuannya adalah sini. Sama juga pensiun, 4,75% dikalikan penghasilan bruto, maka ketemunya 419. Jadi dari penghasilan bruto itu dikurangi dengan 2 unsur ini, ketemunya namanya adalah penghasilan neto. Jadi penghasilan neto, kalau di akuntansi kamu tahu yang namanya gaji? Ya tahu ya. Kalau di soal kalau kalian mengerjakan di praktikum itu kan biasanya gaji 1 bulan dengan PPh pasal 21, maka jurnalnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di administrasi perpajakan kita menghitung dari gaji segitu ketemu pajaknya segitu, itu alurnya bagaimana? Alurnya adalah seperti ini. Jadi cara ngitungnya sebenarnya di soal itu kan langsung ketahuan berapa nilainya. Nah, cara ngitungnya adalah seperti ini tadi. Untuk dari penghasilan neto tadi ketemu, setelah penghasilan neto tadi itu selama 1 bulan kita kalikan 1 tahun dulu. Kenapa kok 1 tahun? Itu karena kita mau mengurangi yang namanya PTKP. PTKP ini dihitungnya, dianggapnya adalah 1 tahun. Itu maknanya adalah K2 karena dia sudah menikah, punya 2 orang anak. Jadi penghitungannya adalah 67.500.000. Dari penghasilan neto dikurangi PTKP, itulah yang namanya penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajak setahunnya adalah 28 juta
110 125, maka kena tarifnya berapa persen? 5%. Kalau misalnya 200 juta 5% sama 15%. Jadi cara menghitung tarif PPh pasal 21 itu adalah sesuai dengan penghasilan kena pajaknya. Kalau ini hanya 28 berarti ya tinggal kali 5%. 5% berarti hanya 1.410. Nah, itu setahun, berarti kalau 1 bulan dibagi 12, ketemunya adalah 172. Jadi kalau misalnya kalian punya penghasilan seperti ini, punya penghasilan 8.837.500, nanti akan dipotong pajak 117.000 sekian setiap bulannya, gitu. Itu cara menghitung. Nah, sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan SPT-nya? Kelompok 5. Studi kasus 2. Kita bahasnya menghitung dan cara ngisi SPT-nya ya. Sekaligus kan ini masih studi kasus 1. Yang SPT-nya siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 4. Boleh maju perwakilannya kelompok 4. Boleh 1, boleh 2. Boleh langsung dibacakan, Mbak, dari itu punya kalian. Ya, boleh mulai NPWP. Ini ya. Iya, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan SPT. Formulir 1721A2. Oke, boleh dilihat semuanya SPT yang kalian punya di masing-masing kelompok, kita cocokkan bareng-bareng. Silakan kelompok 4 ya? Kelompok 4. Oke, silakan. NPWP 08 825 750 6 650 0000. Oh, dimulai dari yang atasnya dulu, Mbak. Nama instansi. Nama instansi SMKN 1 Kota Pasuruan, ya. Nama bendahara Sri Utami SPD. NPWP 08 825 750 6 650 0000. Nama Intan Nugrahsari. Alamat Jalan Soekarno-Hatta 15 Kota Malang. Jenis kelamin perempuan. Sebentar, itu SPT yang mana, Mbak, yang dipresentasikan? Studi kasus 1, Mbak, yang 17 21 berapa? 17 21 A2. 17 21 A2. Oh, ini menurut kelompok 4 itu. Boleh, silakan dilanjut, wis gak apa-apa. Menurut kelompok 4, 17 21 A2 itu namanya Intan, bukan Pak Sutrisno. Bukan Pak Sutrisno. Oke, boleh lanjut, Mbak. Boleh lanjut. Penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. 1. Gaji pokok atau pensiun 7.500.000. 2. Tunjangan istri 750.000. 3. Tunjangan anak 300.000. Tunjangan struktural atau fungsional 250.000. Tunjangan beras 37.500. Jumlah penghasilan bruto 1.337.500. Jumlah penghasilan bruto nomor 11 8.837.500. Pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun 441.875. Iuran pensiun atau iuran THT atau JHT 419.781. Jumlah pengurangan 861.656. Penghitungan PPh pasal 21.
Penghasilan itu masa pajak sebelumnya 7.975.844. Jumlah penghasilan itu untuk pengiriman PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan 95.710.125. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 67.500.000. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 28.210.125. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi 1.410.506. Maaf, ada kesalahan. PPh pasal 21 terutang sebesar 1.410.506 atas gaji dan tunjangan sebesar 117.542. Terima kasih. Oke, boleh ditutup dulu, Mbak. Mungkin itu hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Dimulai dari awal, ada yang jawabannya tidak sama dengan kelompok 4? Ada. Yang pertama, nama instansinya itu tadi SMK 1 Kota Pasuruan dengan bendaharanya adalah Sri Utami ya. Tadi saya mendengar sekilas NPWP bendaharanya tadi 08825 ya, kalian menyebutkannya ya. Nah, NPWP bendahara itu ada sendiri, berbeda dengan NPWP yang menerima penghasilan. Berapa NPWP bendaharanya? Nah, NPWP-nya berbeda dengan penerima. Penerima penghasilannya atas nama siapa? Studi kasus 1? Dr. Andes Sutresno. Mungkin untuk kelompok 4 tadi rancu dengan yang nomor 2. Jadi yang untuk nomor 1, studi kasus 1 itu pakai formulirnya adalah 1721A2 dengan namanya adalah Bapak Dr. Andes Sutresno. Gitu. Nah, ada pangkat golongannya adalah 3A. Di situ, nah, di sini kan ada keterangan ya. Ini ada status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di situ ada keterangannya, kita tinggal pilih K garing berapa, TK atau yang lainnya. Nah, Pak Sutresno itu adalah K2, sudah meninggal punya anak 2. Nah, dari yang kamu hitung tadi, yang dijelaskan kelompok 6, itu kita masukkan ke dalam formulirnya. Di situ dimulai dari gaji pokok, tunjangan istri anak. Nah, itu jumlah gaji dan tunjangan keluarga dijumlahkan di sini sama ada struktural atau fungsional dan tunjangan beras di total menjadi penghasilan bruto. Nah, tadi saya mendengar yang paling bawah ini ya, dari kelompok 4 ada yang tidak sama pengisiannya. Ada yang mendengar tadi yang mana? Kelompok 4 yang mana? Nah, gaji dan tunjangan yang di situ. Di mana ya kas gaji dan tunjangan? 23A. Nah, di kelompok 4 itu diisinya adalah pajak atas gaji dan tunjangan. Nah, sebenarnya untuk 117.542 itu namanya adalah PPh terhutang. PPh terhutang. Punya kelompok yang lain bagaimana ngisinya? Nah, PPh terhutang. Jadi penghasilan pasal PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu 1.410. Dan PPh pasal 21 terhutang adalah 117.542. Kenapa kok terhutang? Bagaimana kira-kira? Kenapa kok terhutang? Sudah dibayar atau belum? Belum. Jadi PPh-nya adalah terhutang. Saya ulangi, kalau misalnya sampean praktikum itu ya, kalian praktikum itu kan pasti ada PPh pasal 21 terhutang gitu ya. Nah, karena sudah dihitung tapi belum dibayar.
makanya itu terhutang. Nah, kalau ada yang tidak sama, bisa dibetulkan SPT-nya untuk kelompok yang lain. Ya, kita lanjut tadi studi kasus 2, kelompok 5 yang mau maju ya. Oke, silakan kelompok 5 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan studi kasus 2. Ibu Intan Nurhasari SE, MAK, CA, seorang akuntan, NPWP 0885 750 650 0000 yang bekerja pada kantor KAP Abdul Mujib dan rekan di Jalan Soekarno-Hatta 15 Kota Malang, NWB Lembaga 08825 760 7 876 000. Berpenghasilan selama tahun 2021 sebesar 200 juta dengan status tidak kawin tanpa tanggungan. Berdasarkan data di atas, Anda diminta menunjukkan pada BPK pasal 21 atau jawabannya penghasilan 200 juta. Penghasilan itu 50% 200 juta dikali 50% hasilnya 100 juta. Untuk PTKP 54 juta. Penghasilan neto dan PTKP dikurangi hasilnya 46 juta. Untuk pajak penghasilan 15% hasilnya 4.900 per bulan, jadi 575.000. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk dulu dan tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk studi kasus nomor 2, di situ ada yang namanya Bu Intan ya, Intan Nugrasari, bekerja di KAP Abdul Mujib dan rekan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15 Kota Malang. NPWP lembaganya sekian. Nah, punya penghasilannya adalah 200 juta. Nah, kalau yang namanya Bu Intan itu pekerjaannya sebagai akuntan itu dalam yang namanya tenaga atau tidak tetap? Nah, tenaga ahli kalau punya penghasilan 200 juta itu kita hitung dulu penghasilan netonya ya. Penghasilan netonya itu adalah 50% dari penghasilan kotornya tadi. Netonya adalah 100 juta. Langsung dikalikan PTKP. Berapa PTKP-nya Ibu Intan? 54 juta. Kenapa kok 54 juta? Karena wajib pajak orang pribadi dan karena wajib pajak orang pribadi belum menikah dan nggak punya tanggungan, nggak punya anak, jadi 54 juta. Setelah penghasilan itu dikurangi PTKP, ketemu pajak penghasilannya, itu dikalikan pajak penghasilannya adalah 15%. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Dari yang namanya Pak Sutrisno tadi dengan Bu Intan, itu kalau tenaga ahli itu pajak penghasilannya punya tarif yang berbeda, yaitu 15%. 15% dikali dari penghasilan yang dikurangi PTKP. Ketemunya adalah 575.000. Ada yang jawabannya dari studi kasus nomor 2 kelompok berapa yang tidak sama? Sama semua. Nah, yang terakhir SPT-nya, silakan kelompok berapa yang mau maju? Untuk mengerjakan SPT, kelompok berapa? 2. Kelompok 1 mungkin?
Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Silakan boleh maju kelompok 1. SPT-nya lebih mudah ya daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan SPT tentang NPWP 08825 750 Nama Intan Nugrahsari. Alamat Jalan Soekarno-Hatta 15 Kota Malang. Tenaga ahli. Jumlah penghasilan 100 juta. Jumlah penghasilan bruto 100 juta. Jumlah pajak dipotong 6.900.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yang terakhir presentasi. Oke, kalau untuk Bu Intan itu ngisi SPT-nya lebih mudah ya. Yang diisi adalah pilihlah apa tadi golongannya? Bu Intan tergolong apa? Tenaga ahli. Jadi yang diisi langsung cari yang namanya tenaga ahli. Jumlah penghasilannya 200 juta dan penghasilan bruto 100 juta. Jumlah pajak yang dipotong adalah 6.900.000. Nah, itu pembahasan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Coba kalian sekarang lihat di ELKPD tadi. Kamu kembali ke Google Form di HP kalian. Tadi kan minggu lalu itu kan saya ngasih ini ya, ke 1 anggota kelompok yang silakan ditunjuk untuk mengirimkan tugasnya. Nah, silakan kamu tentukan kelompok kamu itu siapa yang bagian ngirim tugas itu. Kamu foto tugasnya, yang penghitungan difoto, studi kasus 1 dan 2, terus SPT-nya juga difoto. Habis itu silakan diupload di Google Form itu tadi. Oke. Satu anak aja, kamu tulis ya emailnya kalian itu 1 orang, tapi nama kelompoknya adalah ditulisin namanya siapa aja di bawahnya. Bukan yang ELKPD. Nggak bisa kalau sebutkan nama. Maksudnya? Kepanjangan. Oh, nggak bisa. Ya udah, gini aja. Kalian tulis kelompoknya aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 gitu aja ya. Nama, di nama itu loh. Nama berarti kelompok 1 gitu. Emailnya kalian, terus di situ langsung upload foto, diupload gitu. Kan itu tinggal ngupload kan ya? Oke. Ada yang tugas ngefotoin, tugasnya memfoto, dan yang satunya adalah mengunggah. Oke. Saya bisa sambil ngecek ya di layar sudah mengunggah. Bisa dibantu ya setiap kelompok yang mau mengunggah itu respon. Nah, ini kan setiap studi kasus itu kan saya kasih form sendiri fotonya, jadi nguploadnya sendiri. Ini loh, coba dilihat di layar ya. Ini kan soalnya ya, soal terus ngupload di sini. Ya, nomor 1, jawaban nomor 1, terus nomor 2 diupload lagi. Bisa kelompok berapa ini? 3. Yang upload siapa? Rizka.
Nah ini terus kan ada sendiri-sendiri ya kolomnya ya, formnya itu ada sendiri-sendiri, add filenya ada sendiri-sendiri. Bisa? Iya. Bentar. Bisa? Nah terus bukan ini loh Mbak, upload. Nah terus browsing, wes izinkan, terus dicari. Bisa. Jadi fotonya itu difoto satu-satu, bukan dijadikan 4 gitu ya? Belum finish ya, belum. Kenapa? Loh kan banyak itu, yang nomor 2. Ada lagi berikutnya. Siapa yang sudah selesai mengunggah, LKPD-nya dikumpulkan. Kalau sudah, yang sudah mengunggah LKPD saya ganti di sesi terakhir ada latihan soal. Oke. Sudah? Saya ganti ini ya. Silakan yang sudah dapat latihan soal, barcode latihan soal boleh di barcode dulu. Bukan Google Lens, tapi barcode scanner. Bisa Google Lens? Oh ya, coba aja pakai Google Lens. Kelompok 3 sudah? Ini loh, kelompok ini. Oh belum. Ditunggu dulu ya. Ya satu, ini satu. Next berikutnya. Nah, ini bawahnya. Nah, kan ada 2 nih. Ya, sudah? Kirim. Kalau sudah semua diupload, dikirim. Saya ganti. Oh belum ya, belum. Sudah. Ini diganti, silakan itu di barcode ya. Latihan soalnya di barcode. Untuk latihan soal ngerjakannya mandiri sendiri-sendiri ya, nggak berkelompok. Belum uploadnya belum selesai Mbak Sesi. Ya imannya kamu Mas Rafiq. Sudah? Ya satu-satu. Kamu buat 4 tak fotonya? Ya gak apa-apa, wes gitu 2 upload lah per 4 kali gitu, gak apa-apa. Oke siap. Sudah, oke. Rafiq silakan dikerjakan mandiri. Yang sudah dapat barcode soal boleh silakan dikerjakan. Yang sudah dapat, yang belum dapat kelompok 1 sama kelompok 2. Iya. Ini silakan di barcode. Sudah. Itu dikumpulkan. Nah. Gak apa-apa. Gini loh Mbak, gini loh. Nah, jadi itu gini. Oke, silakan di barcode latihan soalnya. Ini saja sudah dikumpulkan. Oh belum. Kenapa? Iya. Ini beda lagi ya. Ini barcode-nya beda lagi, isinya enggak itu. Silakan dikerjakan secara mandiri. Waktunya saya kasih waktu 5 menit bisa? Oh nggak bisa. Berapa waktunya? 1 jam.
buka aja jawabannya sudah bisa nanti ya. Ini sudah selesai? Kenapa? Aduh, saya tidak bisa bantu kalau lupa kata sandi. Yang tahu kan kalian kata sandinya. Nanti yang sudah mengumpulkan bisa dilihat di layar ya. Nanti yang sudah mengumpulkan bisa lihat di layar. Sudah berlalu. Ayo gimana Dita? Biasanya kamu bisa Dit. Sudah bisa login pakai password baru,
mengerjakan dengan mudah. Mira sudah? Belum. Sudah Ari? Belum. Kurang 1, Bu. Oke, Rofi kurang 1. Oh, sudah ada yang mengumpulkan ya? Sudah ada yang mengumpulkan. Eka Marta sudah? Eka Marta sudah? Oke. Nomor 1 Eka Marta. Atas sendiri nyoba ya itu DA itu saya sendiri, saya nyoba aja. Sudah ada yang mengumpulkan Eka Marta? Berikutnya siapa? Muncul ya? Nilainya muncul Eka? Sudah, tidak perlu diberitahu. Sudah. Oke, ada Tiara Puspitasari sudah. Ayo kurang 2 menit. Tadi 5 menit, sekarang kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Dina Narita Putri, sesi Anggun sudah? Jawabannya tidak persis dengan apa yang saya tulis di ini, nggak bisa menyatakan betul. Kalau uraian gitu, tanggapannya kan gini ya. Ini kan saya mengisinya ini, sedangkan kamu kan ini. Memang betul, tapi kuncinya ini gitu. Oke. Nanti saja. Oke, ada Nazifah, ada Ismi, sudah ada lagi. Oke, Nazifah sudah, Ismi sudah. Oke, ayo silakan. Saya kalian ngerjakan itu Mas, walaupun kalian salah nggak apa-apa ya. Walaupun salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu latihan soal kalian. Nanti kalau menemui soal seperti itu seperti apa? Anindita sudah. Oke, Anindita sudah. Oke, ayo 1 menit lagi. Dita, ayo Dit. Biasanya kamu apa Dit? Tadi kan sudah dibahas. Ayo Dita, biasanya kamu cepat mesti nomor 1. Nah, Rafiq sudah selesai. Rafiq. Jangan salah arti dengan nilai yang keluar di situ ya. Kalau di situ kan kalau kalian sudah kirim itu kan ada tanggapannya ya. Ada tanggapannya kan ya. Kalau tanggapan kalian di uraian itu tidak sama persis itu memang disalahkan. Tapi dalam arti bukan berarti punya kalian salah, mungkin karena kalimatnya tidak sama persis gitu aja. Kalimatnya tidak sama persis tapi maknanya sebenarnya sama. Apa yang kamu tulis itu nggak selengkap itu. Nah, saya nanti tinggal mereview aja. Nah, sudah ada Lutfia, ada Revina, ayo yang lainnya. Masih ada 11 orang. Kurang berapa ini? 26, 25. Kurang 14 anak. 12 orang. Jadi kalau nilainya itu jelek, tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dapat berapa, Fek? Enggak tahu. Siap. 14, sudah ada 14, saya 15, kurang 10 anak lagi. Oke, ayo kurang dikit lagi.
anak. Kurang 6 anak ya? 7 anak. 19. Rosida, akhirnya bisa Rosida? Bisa? Kurang 5 orang. Siapa yang belum 5 orang? Sudah? 23, ayo kurang 2 ya? Kurang 2 orang. Kurang 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? Oke, sudah semuanya ya? Sudah semuanya. Coba dilihat. Ada yang dapat nilai 100? Tidak ada. Tidak masalah, nggak dapat 100. Tidak masalah. Ada yang dapat? Sudah saya kembali. Ada yang dapat nilai 10? Enggak. Berapa paling rendah? Review sebentar, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke. Terima kasih. Apa yang kalian rasakan soalnya seperti apa? Apakah sulit soalnya? Penuh tantangan ya? Ya, karena hidup juga banyak tantangannya. Oke. PPH pasal 21 itu cara menghitungnya kurang lebih seperti itu ya. Kalian tadi sudah mempresentasikan, walaupun ada 1 atau 2 jawaban yang salah, tidak masalah. Boleh duduk Mas Rofik. Nah, ambil tas ya. Nah, tidak masalah jawaban kalian itu ada yang kurang betul, tidak apa-apa karena itu latihan. Dan latihan soal yang terakhir, walaupun ada yang dapat nilai 40, 50, 60, 70, 80 sampai 100 itu juga tidak masalah. Nah, dari latihan soal itu mungkin ada yang menurut kalian jawabannya betul, tapi kuncinya tidak membenarkan. Kenapa? Karena jawabannya mungkin tidak sama persis, kata-katanya tidak sama persis. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal, sudah menghitung PPH 21. Terima kasih banyak. Hari ini pembelajarannya banyak tantangan ya. Oke. Silakan. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke. Tempat duduk siap. Berdoa dalam dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pelajaran terakhir ini, di pertemuan terakhir, saya harap pesannya adalah kalian bisa belajar lagi lebih giat. Karena minggu depan ujian. Produktif adalah ujian praktek. Oke. Kalau sudah di penghujung acara, terima kasih banyak. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok kelas ya. 11 angka 2. Terima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak masalah mau dapat nilai berapapun, tidak masalah. Hari ini